Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam akhir pekan kali ini ya Betul Pram. sekali, Dita. Dan pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Ya, pemirsa, kami awali informasi dari Cengkareng pemirsa dari Jakarta Barat, di mana ada sebuah ruko yang dijadikan tempat judi online ini digerebek oleh polisi. Polisian dari unit reskrim Polsek Cengkareng menggerebek tempat judi online di Ruko Tangan Palem Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan ini, polisi menangkap 5 orang pelaku yang sedang mengoperasikan aplikasi judi online. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan beberapa perangkat komputer yang disimpan di dalam koper. Selanjutnya, 5 orang operator judi online beserta barang bukti sejumlah perangkat laptop, chip, dan komputer dibawa ke Polsek Cengkareng. Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa monitor, alat-alat PC dan laptop, komputer, dan beberapa chip, kartu SIM card yang baru, dan 5 orang operator dan 1 orang penjaga ruko. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan dan mengejar pemilik situs judi online. Dari Jakarta, Firtaul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Reskrim Polres Metro Bekasi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang waria yang berada di dalam salon kecantikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku adalah karyawan korban sendiri yang sakit hati karena upah yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Pelaku pembunuhan seorang waria pemilik salon di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap setelah kabur ke kediamannya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku adalah karyawan korban yang sakit hati karena upah yang dibayar tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yakni sebesar Rp50.000 per harinya. Di situ perjanjiannya korban bagi saya 1 bulan 500.000 sama uang harian saya 50.000 per hari. Setelah saya 1 minggu bekerja sama korban, saya sama sekali tidak menerima 50.000 per hari yang dia dijanjikan. Berapa lama kerja, Bang? Hampir 1 bulan. Polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya 2 unit ponsel, sejumlah uang tunai milik korban yang dibawa kabur pelaku, dan cobek batu, alat untuk mengeksekusi korban. Ada perselisihan antara korban dengan pelaku yang kemudian ada kata-kata atau kalimat yang tidak dapat diterima hati. 3 kali pemukulan di belakang. Rupanya baru rusak juga. Di sini dipukul pas tidur itu kan. Pukulnya sekali, kemudian di depan 3 kali. Menurut salah seorang warga, korban dikenal ramah dan mudah bergaul. Warga berharap kepolisian agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Kalau salonnya udah lama, ya kan. Tapi kalau yang karyawannya saya kurang paham karena si tante sering ganti-ganti. Cuman mungkin ini yang baru gitu. 2 minggu. Hari-harinya mah bagus, si tante mah bagus. Karyawannya yang sudah-sudah kita mikirnya juga pada baik semua sama tante. Tante juga orangnya suka ngobrol gitu. Sebelumnya, jasad korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di dalam sebuah salon kecantikan di Jalan Raya Sukamantri, Desa Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin kemarin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pembacokan dengan senjata tajam terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi brutal ini terjadi di salah satu warung internet. Aksi brutal pembacokan yang dilakukan oleh pelaku di salah satu warung internet di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Terlihat pelaku dengan brutal masuk ke area warnet, menghujam korban dengan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Korban kaget dengan aksi pelaku, puluhan pengguna warnet juga membantu korban dengan mengejar pelaku. Korban dan pelaku merupakan teman dan saling kenal. Aksi tersebut ditengarai karena permasalahan pribadi antara keduanya.
pelaku datang. Berapa orang, Pak? 1 orang. Pelaku datang naik beca. Baru dia berdiri sini ngintip korban. Ada apa nggak di dalam? Rupanya ada. Lari dia ke dalam, langsung dibacok dia dari belakang, Bang. Posisi korban lagi main warnet. Ya udahlah, datang dia kan dibacok dia dari belakang. Korban sadar, ditangkis dia, kena luka-luka di sini dia, Bang, sebetulnya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pemukulan oleh oknum anggota TNI terhadap seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman ini disikapi serius oleh Pangdam 9 Udayana. Meski telah berdamai, oknum TNI berpangkat Serka itu tetap menjalani proses hukum secara militer. Aksi seorang oknum anggota TNI menghajar seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman terekam video pengawas. Oknum TNI berpangkat Serka ini memukul seorang petugas keamanan di wilayah Badung, Bali. Pangdam 9 Udayana menyatakan tetap memproses secara hukum militer oknum TNI itu karena terdapat unsur kriminal. Namun, saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan, sehingga dari petunjuk Pangdam ini harus diproses secara hukum militer. Nah, sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Dari penyelidikan terungkap, aksi pemukulan berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterima. Pelaku protes ke gudang jasa pengiriman, namun satpam perusahaan mengarahkan pelaku agar menyampaikan pengaduan ke tempat lain yang telah disediakan. Namun, pelaku tidak terima hingga terjadi pemukulan. Dari Denpasar, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, 4 wanita Parubaya penggali tambang pasir di desa Citorek, Tengah Lebak, Banten tertimbun longsoran pasir. 2 korban tewas di lokasi kejadian dan 2 korban lainnya berhasil selamat. Beginilah proses evakuasi keempat korban tertimbun longsor tambang pasir di desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Keempatnya merupakan kuli penambang pasir. Hasil galian dijual ke proyek pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Proses evakuasi korban tewas berjalan dramatis. Warga menandu korban dengan alat sederhana melewati jalur yang sempit. Kedua korban kini telah dimakamkan di TPU tak jauh dari rumah korban. Sedangkan yang selamat masih dirawat di rumah sakit setempat. Kejadian musibah tertimpa longsor galian pasir gitu ya, yang dijual ke proyek itu. Yang korban semuanya 4 orang, terus yang meninggal dunia 2 orang. Kemiskinan di Kabupaten Lebak membuat banyak warga rela bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya. Banyak penambang liar yang tewas saat kejadian bencana alam dan juga akibat minimnya fasilitas keamanan saat bekerja. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Rel kereta yang amblas di Cilacap, Jawa Tengah ini diakibatkan oleh hujan deras yang mengganggu perjalanan penumpang kereta api jarak jauh. Ratusan penumpang sempat tertahan dan terlantar selama 12 jam akibat terhentinya kereta mereka. Puluhan petugas dari PT Kereta Api tengah berupaya memperbaiki rel kereta yang amblas di ruas jalur kereta di Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Derasnya hujan membuat 3 titik jalur kereta amblas, diantaranya di sepanjang jalur kereta antara stasiun Jeruk Legi hingga stasiun Kawunganten. Di antara 3 titik jalur kereta terdapat pergeseran bantalan rel sepanjang 15 meter di masing-masing titik. Gerakan tanah yang terjadi di tanggul penompang bantalan rel membuat posisi jalur bergeser. Tugas pun memperbaiki jalur dengan menambahkan batu penyangga bantalan hingga memulihkan kembali posisi rel. Saat ini jalur ini sudah bisa dilewati dengan batas kecepatan 5 km per jam.
sementara ada 3 titik lagi yang sekarang ini sudah dipulihkan dengan kecepatan 40 km per jam. Sebelumnya, pada Sabtu kemarin, amblasnya jalur kereta api berdampak pada ratusan penumpang yang tertahan di sejumlah stasiun. Para penumpang kereta terpaksa menunggu selama hampir 12 jam. Seperti penumpang kereta api Turangga jurusan Surabaya-Bandung ini. Kereta ini harus berhenti di stasiun Jeruk Legi menunggu perbaikan jalur. Sejumlah penumpang kereta api yang hendak meneruskan perjalanannya terpaksa harus menyewa kendaraan atau dijemput pihak keluarga. Namun penumpang lainnya menggunakan pelayanan PT Kereta Api dengan menggunakan bus gratis untuk menuju ke stasiun berikutnya guna menghindari jalur yang amblas. Saya telepon keluarga dari taksi jemput ke sini. Untuk dijemput gitu? Katanya ada fasilitas bis juga untuk Iya, tadi dari pihak PJKAI lansia mau diutamakan, dijemput pakai bus Damri, diantar ke stasiun terdekat. Dari data PT KAI Daup 5 Purwokerto, sebanyak 13 jadwal kereta api dari arah Jawa Timur ke Jawa Barat dan sebaliknya mengalami keterlambatan selama 10 hingga 12 jam. Adanya kejadian pergeseran bantalan rel kereta api diharapkan petugas rutin menyisir jalur agar kejadian serupa tidak terulang dan segera diatasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras yang melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengakibatkan bencana longsor di beberapa wilayah. Seorang siswi berumur 13 tahun meninggal dunia akibat tertimpa tembok rumahnya yang ambrol terkena longsor. Jasad Putri Laura, siswi kelas 2 SMP Negeri 2 Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini disolatkan warga setempat. Laura meninggal akibat tertimpa longsoran tebing yang menimpa rumahnya Sabtu dini hari. Ayah korban yang bernama Kemis mengalami luka pada bagian kaki. Sementara kedua orang tua korban dan nenek korban terus menangis mendengar kabar meninggalnya Laura. Hidup ya sempat ditolongin juga, tapi berhubung tanahnya ada kucuran tanah langsung mengguyur terus dari atas, sehingga mungkin nggak tertolong. Ya, Saat peristiwa terjadi, korban dan kedua orang tuanya sedang tertidur. Tiba-tiba, tebing belakang rumahnya longsor dan menimpa rumah dan korban yang sedang tertidur di kamarnya. Selain menimpa wilayah Kecamatan Kebasen, longsor juga menimpa beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas, termasuk Kecamatan Tambak. Korban meninggal akibat longsor kini dimakamkan tak jauh dari rumah orang tuanya. Kasus ini masih dalam penanganan aparat Polresta Banyumas dan BPBD Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Dua petugas ambulans membantah perintah pungutan liar kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di ICN.